Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia tentu saja harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak sekali orang yang mengatakan dirinya beriman, tetapi dia tidak tahu apa itu yang dinamakan iman yang sesungguhnya. Maka kita harus lebih giat lagi untuk menggali bagaimana yang dinamakan iman yang sesungguhnya. Di dalam kitab yang populer, yaitu kitab Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ dikatakan bahwa yang dinamakan iman itu memiliki dua definisi. Yang pertama ada iman menurut bahasa, yaitu mutlaqut tasdiq, sekadar percaya. Karena yang dinamakan iman menurut bahasa itu lebih umum, maka iman menurut bahasa itu tidak boleh digunakan oleh kita sebagai orang yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi yang mana yang harus kita ambil supaya kita benar di dalam pelaksanaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja definisi iman menurut syara. Definisi iman menurut syara adalah at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-dini bid-darurah. At-tasdiqu, percaya, bijami ima, terhadap segala sesuatu, ja'a, yang telah datang, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minad dini, dari agama, bidorurati, dengan jelas. Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dicontohkan, yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW, semua itu harus kita percayai. Apakah cukup kita hanya percaya? Tentu saja tidak. Karena sejatinya iman itu adalah yakinun fil qalbi wa talafudun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu kita harus meyakinkan di dalam hati segala sesuatu yang didatangkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupannya, yang dicontohkan, yang ditetapkan, maka yang pertama kita harus meyakininya. Yang kedua, talafudun bil lisan, mengungkapkan dengan lisan kita bahwa kita percaya terhadap segala sesuatu yang didatangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah cukup setelah kita yakin kemudian kita menyampaikan dalam lisan kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang mempercayai terhadap segala sesuatu yang didatangkan baginda Rasul? Tidak. Tetapi kita harus memenuhi kriteria yang terakhir, yaitu kita harus amalun bil arkan, mengamalkan dalam jiwa raga kita, mengamalkan dengan jiwa raga kita. Ketika kita memang mengakui sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, dan seterusnya, maka yang pertama adalah kita harus meyakini di dalam hati. Kemudian setelah itu kita mengungkapkan dalam lisan kita. Ketika ada orang yang bertanya, kita percaya kepada Allah, tentu saja kita harus jawab, kita percaya kepada Allah. Ada yang bertanya dengan kepada kita percaya kepada Rasulullah, tentu saja kita harus menjawab, kita percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Apakah cukup dengan yakin kemudian kita mengungkapkan dengan lisan kita, iqrarun fil lisan? Tentu saja tidak, tetapi harus ada yang ketiga, yaitu amalun bil arkan, mengamalkan dengan jiwa raga kita. Maka kalaulah kumpul ketiga-tiganya, kita yakin di dalam hati, mengungkapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan jiwa raga kita, maka yakinlah itulah yang dinamakan takwa yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah,
Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi antum semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.